warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumpa lagi di Zulfikar Channel dengan saya, Makrus. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang tata cara sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Dalam kesempatan ini akan saya sampaikan macam-macam sujud. Yang pertama adalah sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu, apa itu sujud? Sujud merupakan bukti bahwa seorang manusia adalah makhluk yang lemah dan mengakui kelemahannya. Sehingga sujud ini dilaksanakan untuk merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita adalah makhluk yang dhaif, makhluk yang penuh dengan kekurangan. Sehingga sujud ini membuktikan bahwa kita ini memang manusia yang lemah. Dan sujud hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang pertama, apa itu sujud syukur? Sujud syukur merupakan tanda atau sujud sebagai wujud terima kasih seorang hamba, seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya orang melaksanakan sujud syukur ini dikarenakan mereka mendapatkan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau terhindar dari sebuah musibah atau mara bahaya. Sehingga sujud syukur dilaksanakan karena hal tersebut. Hukumnya apa sujud syukur? Sujud syukur hukumnya adalah sunnah. Karena hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga seorang muslim yang melakukan sujud syukur ini hukumnya adalah sunnah. Sunnah itu apa? Kalau kita kerjakan, kita akan mendapatkan pahala. Namun apabila ditinggalkan, tidak mendapatkan pahala, juga tidak akan mendapatkan dosa. Selanjutnya tata cara melaksanakan sujud syukur. Sujud syukur dilakukan secara spontan. Dengan cara yang pertama, berdiri menghadap ke arah kiblat. Setelah itu langsung melaksanakan sujud satu kali, kemudian duduk dan mengucapkan salam. Sujud syukur hanya dilakukan satu kali untuk satu nikmat atau terhindar dari sebuah musibah. Sujud syukur tidak perlu berwudu terlebih dahulu. Jadi karena ini dilakukan secara spontan, maka tidak perlu kita bersuci dari hadas kecil maupun najis. Dari hadas mau kecil maupun besar atau dari najis. Karena apa? Sujud syukur ini dilaksanakan secara spontan. Sujud syukur dilakukan di luar sholat. Jadi tidak boleh ketika kita sholat, kemudian kita melaksanakan sujud syukur. Kemudian yang terakhir, tata cara sujud syukur adalah wajib menutup aurat. Aurat laki-laki adalah sebatas dari pusar sampai ke lutut. Kalau perempuan seluruh badan, kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi surat sujud syukur seperti itu tata caranya. Kemudian contoh, ini contoh orang melaksanakan sujud syukur. Kalau kalian sebagai pelajar bisa melaksanakan sujud syukur ini karena beberapa hal. Yang pertama,
ketika mendapatkan kabar baik, ya, kabar baik dan menyenangkan, baik dari orang tua atau dari guru atau dari teman kalian, dan kabar itu yang kalian tunggu-tunggu. Nah, sehingga saking senangnya, saking syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung kita melaksanakan sujud syukur. Kemudian mendapatkan nilai yang baik, ya, atau kita naik kelas, atau lulus ujian. Nah, itu bisa. Jadi saking senangnya nilai kita baik, wah, hasil jerih payah kita mengerjakan soal, kemudian kita diberikan sebuah kenikmatan oleh Allah berupa nilainya bagus. Nah, kita naik kelas, kita lulus ujian, nah, maka itu kita melaksanakan sujud syukur karena saking senangnya. Misal juga menjadi juara kelas atau dalam suatu perlombaan, suatu pertandingan, nah, kita mendapatkan juara, maka dilaksanakan sujud syukur. Atau mendapatkan beasiswa, misalkan ke jenjang yang lebih tinggi, ya, kemudian mendapatkan penghargaan, ya, menjadi siswa terbaik di sekolah, maupun menjadi siswa yang terbaik di tingkat kecamatan, kabupaten, atau bahkan provinsi. Nah, itu kita disunahkan untuk sujud syukur. Sujud syukur juga bisa dilakukan ketika seseorang selamat dari mara bahaya, misalkan ada banjir bandang, ya. Di situ kamu di dalam sebuah rumah ternyata ada banjir bandang atau terkena tsunami, ya. Kemudian selamat dari bencana itu. Nah, maka kita bisa melaksanakan sujud syukur. Bacaan yang dibaca ketika kita sujud syukur adalah sebagai berikut. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardoh wa aslih li fi durriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Atau kalau kita lebih mudahnya pakai Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu juga diperbolehkan. Kemudian yang kedua adalah sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Nah, sujud tilawah ini artinya adalah sujud bacaan. Sujud yang dilaksanakan karena membaca atau mendengarkan ayat-ayat sajadah. Ya, ayat-ayat sajadah yang di dalam Al-Quran. Ayat-ayat yang menganjurkan pembacanya untuk bersujud. Nah, ayat-ayat sajadah ini di dalam Al-Quran ada 15 ayat. Bisa kita teliti, bisa kita cari di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah surat Al-A'raf ayat 206. Saya kasih contoh. Ya. Ketika kita membaca ayat Al-Quran sampai ke ayat sajadah, contohnya di sini adalah wa yusabbihunahu walahu yasjudun. Nah, ini surat Al-A'raf ayat 206. Nah, ketika kita sampai ke ayat itu, maka kita disunahkan untuk sujud tilawah. Di dalam sholat maupun di luar sholat. Semuanya boleh kesunahan. Kemudian yang kedua ada surat Ar-Ra'd ayat 15. Kemudian ada surat An-Nahl ayat 50. Surat Al-Isra ayat 109. Surat Maryam ayat 58. Surat Al-Hajj ayat 18. Surat Al-Hajj ayat 77. Surat Al-Furqan ayat 60. Surat An-Naml ayat 26. Surat As-Sajadah ayat 15, surat Al-Adiyat, ya. Surat Shad, ya, surat Shad ayat 24, kemudian surat Fussilat ayat 38, An-Najm ayat 62, Al-Insyiqaq ayat 21 dan Al-Alaq ayat 19. Ingat. Jadi ketika kita sampai kepada ayat-ayat tersebut, maka kita disunahkan untuk sujud tilawah.
Sudah saya sampaikan tadi bahwa sujud tilawah bisa dilakukan di dalam sholat maupun di luar sholat. Apabila itu dilakukan di dalam sholat, caranya bagaimana? Ya, ketika orang yang sholat, ya, membaca ayat sajadah atau mendengarkan ayat sajadah, maksudnya imamnya membaca ayat sajadah, makmumnya mendengarkan ayat sajadah. Ketika bacaannya sampai ayat itu, kemudian berdiri, ya, kemudian berdiri. Ketika berdiri, ya, biasanya kan baca surat Al-Fatihah terus membaca ayat Al-Quran. Nah, ketika sampai surat As-Sajdah, maka langsung melaksanakan sujud. Niatnya adalah sujud tilawah. Ya, niatnya adalah sujud tilawah. Setelah sujud, kemudian berdiri lagi kembali membaca, meneruskan ayat-ayat yang tadi. Namun, kalau dalam sholat berjamaah, apabila imamnya tidak melaksanakan sujud tilawah, maka makmumnya juga tidak perlu melaksanakan sujud tilawah. Jadi makmum harus tetap mengikuti imam. Kalau imamnya sujud tilawah, maka makmumnya juga ikut sujud tilawah. Kalau sholat sendirian bagaimana? Nah, kalau sholat sendirian membaca ayat sajadah, nah, langsung sujud. Ya, ketika berdiri baca sampai surat As-Sajdah, langsung sujud, kemudian kembali berdiri lagi dan meneruskan sholatnya. Meneruskan bacaan dan sholatnya. Kemudian sujud tilawah juga bisa dilakukan di luar sholat. Ya, di luar sholat ketika kita tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran sampai ke surat As-Sajdah. Sampai surat yang mengandung sajadah tadi. Ya. Setelah itu, ya, caranya gimana? Caranya kita mengangkat tangan sambil takbir, ya, seperti mau sholat Allahu Akbar. Kemudian langsung kita sujud. Ya, kita sujud. Setelah itu kita bangkit dari sujud dan membaca takbir tanpa membaca tasyahud. Dan tidak perlu mengucapkan salam. Ya, Allahu Akbar, seperti itu. Ketentuannya, ya, kemudian ketentuan sujud tilawah yang selanjutnya adalah sebelum sujud tilawah, bagi orang yang mendengarkan Al-Quran, maksudnya dia mendengarkan ada orang membaca sujud ayat sajadah, ia tidak perlu berwudu. Ya, ia tidak perlu berwudu. Namun, kalau dalam keadaan sholat atau membaca Al-Quran, memegang mushaf, maka tetap wajib hukumnya berwudu. Kalau kita cuma mendengarkan ada orang tadarus Al-Quran sampai surat As-Sajdah, kita dengar, nah kita langsung sujud tilawah tanpa berwudu diperbolehkan. Namun kalau waktu sholat tetap harus suci, ya, tetap harus suci. Kemudian menghadap ke arah kiblat, itu yang terbaik. Kalau nggak tahu arah kiblat, ya tidak apa-apa. Ketika tadarus atau mendengarkan ayat Al-Quran, ada orang membaca surat As-Sajdah, kita mau ikut sujud tilawah, nggak tahu arah kiblatnya, maka tidak apa-apa. Ya, kalau yang membaca ayat tadi, ya, surat As-Sajdah, kalau imamnya tidak sujud tilawah, maka makmumnya juga tidak perlu sujud tilawah. Untuk bacaan sujud tilawah adalah sebagai berikut. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Atau lebih mudahnya bisa juga memakai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian yang ketiga adalah sujud sahwi. Nah, sujud sahwi ini maksudnya apa? Sujud karena kita lupa dalam melaksanakan sebuah rukun atau sunnah muakkad yang ada di dalam sholat. Sujud sahwi dilakukan di dalam sholat, ya, karena lupa, ada kekeliruan atau lupa, ya. Dalam sujud sahwi dilakukan 2 kali di akhir salat. Jadi sebelum kita salam, maka kita disunahkan
diperintahkan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sujud sahwi apabila ingat ya. Apabila ingat. Contoh kita melaksanakan sujud sahwi. Yang pertama contohnya ketika kita sholat kita lupa duduk tahiyat awal ya, sholat maghrib lupa ya di rakaat kedua kita tidak duduk tahiyat awal, langsung berdiri. Nah, ketika berdiri ingat, nah, maka kita tidak diperbolehkan kembali untuk duduk, namun meneruskan sholat kita. Nah, setelah kita tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, kemudian sebelum salam, maka kita melaksanakan sujud tilawah. Kok sujud tilawah? Sujud sahwi, betul ya, sujud sahwi. Sujud sahwi dilaksanakan 2 kali. Jadi sujud, duduk, terus sujud kembali. Kemudian kasusnya contoh lagi lupa jumlah rakaat. Wah, ini sudah 2 rakaat atau baru 1 rakaat atau misalnya sholat isya baru 3 rakaat atau 4 rakaat ini ya. Dia lupa. Kemudian kurang jumlah rakaat. Ya, setelah selesai sholat ada orang yang mengingatkan, nah, ingat dengan sendiri atau ingat dengan sendiri ya, kita berdiri lagi menambah rakaat sholat. Namun setelah itu kita sebelum salam sujud sahwi. Kelebihan rakaat atau ketika ruku atau kelebihan ruku atau sujud karena lupa. Atau kalau kita lupa membaca kunut ya, kita yang biasa sholat dengan kunut pada sholat subuh di rakaat kedua setelah takbiratul ihram ya, setelah iktidal, bukan takbiratul ihram, setelah iktidal di rakaat kedua kita lupa untuk membaca kunut. Itu juga termasuk sunnah. Sehingga sebelum salam ketika kita ingat maka kita disunahkan untuk sujud sahwi. Sujud sahwi tidak perlu takbir, ya, tidak perlu takbir. Pelaksanaan sujud sahwi sama dengan melaksanakan sujud rukun sholat, yaitu 2 kali sujud yang dipisah dengan duduk antara 2 sujud. Segala syarat dan ketentuan yang berlaku pada sujud rukun berlaku pada sujud sahwi juga. Sama ya. Anggota tubuh yang harus menempel pada tempat sujud harus diperhatikan juga. Sujud ini bisa dilakukan sebelum salam, bisa juga sesudahnya, asal waktunya tidak terlalu lama. Nah, hukum pelaksanaan tidak wajib. Ini namanya kan untuk menebus, ya, menebus kesalahan karena kita lupa melaksanakan salah satu rukun atau kesunahan dalam sholat. Contoh lagi ya. Apabila lupa tahiyat awal dan dia sudah berdiri untuk rakaat ketiga maka tidak perlu duduk ya, tadi sudah saya terangkan. Apabila imam salah dalam hitungan rakaat atau yang lainnya maka hendaknya makmum mengingatkan. Ya, kalau makmum laki-laki baca subhanallah, itu mengingatkan bahwa imam salah melakukan gerakan sholatnya. Kalau perempuan menepuk punggung tangannya gini. Ya. Bukan gini ya, tapi cukup sekali saja. Itu untuk mengingatkan bahwa imam melaksanakan rukun atau sholatnya keliru. Keliru. Kemudian jika seorang imam lupa bacaan atau tidak bisa meneruskan bacaan, maka hendaknya salah satu makmum mengingatkan dengan cara membaca ayat tersebut supaya imam ingat dan meneruskan bacaan. Ya. Misalnya membaca surat Al-Falaq lupa, maka kita makmum mengingatkannya dengan meneruskan bacaan tersebut. Ya. Nah, apabila lupa mengenai jumlah rakaat antara 3 atau 4, maka tetaplah 3 rakaat, kemudian tambah 1 rakaat lagi, kemudian sebelum salam melakukan sujud sahwi 2 kali. Artinya apa? Ketika kita lupa rakaat, maka ambil yang lebih rendah. Wis 3 atau 4 ya tadi ya. Maka ambil yang 3. Lebih aman. Ya. Ambil yang 3. Oh, ternyata baru harus kita baru 3 rakaat. Nah, sehingga kita berdiri lagi menambah
1 rakaat. Namun setelah itu kita sujud sahwi. Karena kita lupa tadi, ini sudah 4 rakaat atau 3 rakaat. Maka ambil yang lebih kecil. Ya, ambil yang lebih kecil. Bacaannya sujud sahwi bagaimana? Bacaan sujud sahwi adalah subhana man la yanamu wala yashu. Ya, subhana man la yanamu wala yashu. Itu dilaksanakan ketika sujud. Dibaca 3 kali bisa. Ya, sujud dibaca subhana man la yanamu wala yashu, kemudian duduk, sujud lagi baca subhana man la yanamu wala yashu, baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, jadi demikian materi kita tentang sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video kita berikutnya. Tetap semangat belajar. Jangan lupa jaga kesehatan, banyak sholawat. Terima kasih. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.